Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana atas karunia serta rahmatnya di kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita daripada hamba-hambanya yang bisa duduk di tempat yang mana disebut oleh Nabi sebagai Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia, agar kelak juga kita nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama guru-guru kita, para ulama-ulama kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab fikih yang mana sudah sampai kepada bab syarat sah salat. Itu ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, diingatkan kembali bahwasanya kita masih berada di bulan yang mana bulan ini adalah sebaik-baiknya bulan. Sebab apa bulan ini menjadi bulan yang terbaik? Karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala lahirkan ke atas muka bumi ini seorang yang paling mulia, seorang yang paling baik, pemimpinnya orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada momentum inilah yang paling tepat untuk kita menjalin hubungan dengan Rasulullah, untuk kita mendekatkan diri dengan Rasulullah, agar kita punya robitoh, tali penyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Tentunya yang pertama kita memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita muhasabah diri kita dari awal masuknya bulan Rabiul Awal, sudah berapa banyak kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah sudah ada yang jumlahnya 10.000, 15.000, 20.000, bahkan sampai kepada 100.000? Kalau belum ada, maka masih ada kesempatan di sisa-sisa daripada bulan Rabiul Awal ini untuk kita memperbanyak salawat kepada Nabi. Karena salawat ini adalah jalan yang paling cepat untuk kita wusul sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita sia-siakan momentum ini. Biarkanlah mereka yang berkata buruk akan apa yang kita lakukan dengan kita memperbanyak salawat, dengan kita menghadiri majelis-majelis daripada pembacaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alasan mengapa kita ini diperintahkan ulama untuk melaksanakan maulid itu sebenarnya nggak banyak. Kalau kita melihat kepada para sahabat, memang nggak ada para sahabat Nabi yang mengadakan maulid Nabi, itu nggak ada. Duduk bareng baca maulid itu ya nggak ada. Zaman tabi'in setelah zaman sahabat pun nggak ada. Zaman tabi'in pun nggak ada. Memang nggak ada. Memang tidak ada. Maka biarkanlah mereka yang berkata seperti itu. Lalu alasan kita mengadakan peringatan-peringatan, perkumpulan-perkumpulan semacam itu untuk apa? Jadi ulama katakan, kenapa kita mengadakan maulid-maulid, perkumpulan-perkumpulan tersebut? Untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi. Loh, para sahabat kan nggak ngelakuin, para tabiin kan nggak ngelakuin. Iya, memang mereka tidak perlu mengadakan maulid Nabi, nggak perlu duduk baca
sirah nabawiyah itu nggak perlu. Karena kenapa? Karena kecintaannya sudah mantap di hati kepada Nabi, udah matang bener-bener cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita satu hari kita adakan 1000 kali maulid pun belum tentu cinta kita ke Nabi seperti cintanya para sahabat ke Nabi. Maka ini penting mengadakan momentum seperti ini. Karena kalau nggak ada momentum seperti itu, kapan lagi kita mau kenal Rasulullah? Kapan lagi kita bisa menyempatkan waktu untuk bersolawat? Karena bisa jadi kita bersolawat hanya di tempat itu. Balik ke rumah, sibuk dengan kesibukan kita masing-masing. Maka penting sekali kita hadir di majelis seperti ini untuk tadi, ya, menambahkan kecintaan kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi mah kecintaannya nggak usah diragukan lagi. Sahabat itu cinta sama Rasulullah itu saking cintanya itu pengaruhnya kepada tubuh. Sebagaimana cerita yang masyhur yang riwayatnya daripada Sayyidah Sauban. Mungkin ini sudah terkenal ceritanya di mana-mana. Sayyidina Sauban, ya, radhiyallahu taala anhu, diceritakan di dalam hadis, walamma nahula jasaduh, ketika Sayyidina Sauban, ya, badannya udah kurus, wasfarra launuh, mukanya, kulitnya, matanya udah berubah warnanya jadi kekuning-kuningan. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Sayyidina Sauban dalam keadaan yang memprihatinkan. Ditanya sama Rasulullah, ya Sauban, wa ma bik, kenapa ente kok sampai kayak begini? Apa jawab Sayyidina Sauban? Ya Rasul, saya kayak gini karena mahabbatak, cinta kepadamu. Saya, kata Sayyidina Sauban, adzkuruka fil bait fa asirkal majnun. Saya ya Rasul, kalau ingat-ingat kamu di rumah itu kayak orang gila. Gak ada pikiran lain kecuali Rasulullah. Kayak kita aja Pak, ya. Kan kita kalau sebelum menikah itu bagaimana dengan calon istri kita? Kepikiran terus, sampai kayak orang gila. Apa aja dilakuin biar jadi buat orang yang kita sayang. Nah itu sahabat sampai kayak begitu, sampai kurus. Ada kita yang kayak gitu, ya. Kurus, kuning. Kalau kita kuning sebutnya apa? Penyakit apa? Hepatitis, liver. Ada gak zaman sekarang yang sampai liver gara-gara mikirin Rasulullah? Akhirnya kata Rasulullah, ya Sauban, saya tiap hari sama kamu, tiap hari duduk bareng kamu, ketemu kamu, kenapa sampai kayak gini? Ya Rasul, apalah saya, ini kata Sayyidina Sauban, ini sahabat Rasulullah, apalah saya ya Rasul dibandingkan kamu? Saya mah gak ada apa-apanya. Saya kepikiran nanti kalau saya wafat, terus nanti kamu di sana pasti masuk ke dalam surga yang paling tinggi, yang paling bagus, derajatnya yang paling tinggi lah pokoknya surganya. Nah kalau saya udah masuk surga aja bersyukur. Itu kata siapa itu? Sayyidina Sauban, seorang sahabat yang cintanya udah gak diraguin lagi, masih kayak begitu sama Rasulullah. Mikirin nanti kalau di surga nggak sama Rasul itu gimana ya perasaannya ya. Kita mau boro-boro. Kepikiran nggak kita nanti di surga dikumpulkan sama Rasulullah? Mungkin belum. Padahal kenapa Sayyidina Sauban pengen masuk ke dalam surga? Sebabnya satu, nggak ada lain. Pengen ngelihat Rasulullah doang. Jadi nggak pengen cuman kumpul di dunia, tapi di akhirat juga dikumpulin sama Allah. Cintanya dunia akhirat, bukan sebatas di dunia saja. Itu cintanya sahabat. Apalah arti kenikmatan surga kalau di surga nggak bisa lihat Rasulullah? Lalu sekarang kita dengan ahwal keadaan kita yang sekarang, kalau nggak memperbanyak sholawat, lalu gimana mau dikenalin sama Rasulullah nanti di akhirat? Itu tujuan. Ya. Perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sebab kecintaan Sauban kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat yang menenangkan hati Sauban.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Fahuwa ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka dia nanti di dalam surga akan bersama para nabi, para rasul, para siddiqin, orang-orang yang selalu berkata jujur. Akhirnya dengan sebab turun ayat ini, tenanglah hati Sayyidina Sauban radhiyallahu taala anhu. Karena udah nggak kepikiran lagi. Sebab cinta tadilah yang bisa mengumpulkan saya nanti di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mahabbah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak bisa memperbanyak menghidupkan sunnah Rasulullah, karena mungkin itu perkara yang melelahkan, kita tidak bisa menjalankan syariat secara sepenuhnya, hanya yang wajib-wajib saja, banyak yang terlewat daripada kita. Minimal jangan sampai di hati kita tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mahabbah, cinta ini perlu kepada pembuktian. Tadi pembuktian, memperbanyak sholawat, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Maulid Rabiul Awwal. Jangan sia-siakan, masih ada kesempatan untuk menjalin hubungan dengan Rasulullah di momentum yang sangat pasti. Ya, jadi kalau tidak di bulan ini kita menjalin hubungan tersebut, mau di bulan apa lagi? Karena ini ada muhasabah, ada munasabahnya. Pas dengan kelahiran Rasulullah, saya menjalin hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai sekarang targetkan satu hari saya minimal 1000 kali sholawat. Gak usah yang panjang-panjang Pak, baca aja sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi 1000 kali itu minimal. Bisa lebih, alhamdulillah. Bisa sampai 10.000, 25.000, wah itu luar biasa. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan keutamaan sebagaimana yang dulu Allah berikan kepada siapa? Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Itu Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha bisa sampai ke makom tersebut, bisa sampai kepada kalau pengen ketemu Rasulullah secara yaqadhah, secara nyata ada Rasulullah. Itu dengan sebab apa? Memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau beliau kalau pengen apa-apa langsung aja doa sama Allah, ya Allah saya pengen ketemu Rasulullah, hadir Rasulullah. Sebab apa? Tadi sebab memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, itu sekedar pembuka saja. Mari kita masuk ke pembahasan dari kitab yang sedang kita bahas, yakni syarat sah sholat. Nah, sholat ini secara bahasa ulama di dalam kitabnya as-sholatu ad-du'a. Sholat itu apa? Kalau ditanya, sholat itu adalah doa, kata ulama. Jadi sebaik-baik doa adalah sholat. As-sholatu ad-du'a. Sebaik-baik doa adalah sholat. Maka ketika kita mempunyai problem duniawi, merasa kurang cukup dengan dunia, ada problem di rumah tangga, ada problem dengan tetangga, atau semisalnya, selesaikan dengan melaksanakan sholat 2 rakaat. Karena itu adalah doa yang terbaik yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah diceritakan di dalam kitab hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah, nanya kepada istrinya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apakah ada makanan hari ini?" Apa jawab Rasulullah? "Belum ada ya Rasul." Apa jawab Sayyidah Aisyah? "Belum ada ya Rasul." Akhirnya Rasulullah nggak banyak ngomong, nggak banyak pikir, langsung pergi ke masjid.
Sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Selesai sholat, balik lagi Rasulullah ke rumah. Nanya kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, apakah sudah ada makanan? Jawab Sayyidah Aisyah, belum ada ya Rasul. Akhirnya Rasulullah balik lagi sholat 2 rakaat. Setelah sholat Rasulullah balik lagi nanya, Aisyah, udah ada apa belum? Jawab Sayyidah Aisyah, belum ada ya Rasul. Balik lagi Rasulullah untuk pergi ke masjid melaksanakan 2 rakaat sholat, balik ke rumah. Setelah sholat yang ketiga kalinya, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki kepada Sayyidah Aisyah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengatasi problem dengan cara kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? As-sholat, sholat 2 rakaat, maka selesai problem kita. Ini Rasulullah nggak sekali sholat langsung dikasih, apalagi kita. Maka ketika kita berdoa kepada Allah baru sekali 2 kali nggak dikabulkan, nggak usah protes. Siapalah kita dibanding Rasul? Itu Rasulullah sampai 3 kali bolak-balik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perlunya berapa kali kira-kira? Nggak cukup 3 kali. Harus setiap hari meminta kepada Allah agar kehidupan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak fadilah-fadilah keutamaan salat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita salat, Allah jaga kita dari perkara-perkara yang munkar, perkara-perkara yang keji, yang buruk, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau misalkan kita ngelihat ada orang rajin sholat, nggak pernah tinggal sholatnya, tapi ini mah maksiat jalan terus, zolim iya, jangan salahkan sholatnya, tapi salahkan dirinya. Kenapa? Karena ketika dia melaksanakan sholat, sholatnya belum benar, sholatnya belum benar. Makanya kita ngaji fikih biar sholat kita benar. Apa jangan-jangan selama ini sholat kita tidak sah sebab ketidaktahuan kita akan syaratnya, akan rukunnya, akan pembatal sholatnya. Maka penting hadir di majelis-majelis semacam ini. Jaga sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita. Di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, yaitu Al-Imamul Haddad, ya, memerintahkan kita untuk senantiasa melaksanakan sholat di awal waktu. Wa minal muhafadhati 'ala shalah al-mubadaratu biha. Kalau udah dengar azan, Allahu Akbar, cepet-cepet. Kalau bisa menungguin azan. Dulu saya punya teman di pondok, orang Banjarmasin. Itu dia punya kebiasaan sebelum azan udah datang ke aula. Kalau pondok saya nggak ada masjidnya, adanya aula, ke musolah lah bahasa kita. Udah datang ke aula, setiap 5 waktu kayak begitu. Ditanya, kok ente datang duluan? Padahal belum azan. Mungkin kurang lebih 15 menit lagi, 20 menit lagi. Apa jawaban dia, Pak? Jawabannya mengejutkan. Luar biasa ini jawabannya. Jawabannya, saya malu kepada Allah kalau sholat aja nunggu dipanggil. Itu jawabannya dahsyat itu. Padahal sholat wajib apa enggak, Pak? Kalau wajib ngapain nunggu dipanggil? Kayak kita kerja, kita tahu konsekuensi kalau kita nggak masuk kerja kita dipecat. Makanya sebelum jamnya masuk kita udah datang. Seharusnya sholat kita juga begitu. Sebelum azan datang. Biar apa? Biar kelihatan sama Allah kita ini sholat sungguh-sungguh pengen sholat. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, Bu. Tapi atas dasar mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mubadaratu biha fi awwali mawaqitiha, kata Imamul Haddad. Wa fi dzalika fadlun 'azim. Orang yang senantiasa menjaga sholatnya di awal waktu itu ada keutamaan yang besar di sisi Allah. Ada kedudukan yang Allah berikan khusus bagi dia. Bagi mereka yang senantiasa
menjalankan sholat waktu di awal, menjalankan sholat di awal waktu. Wahuwa ini apa? Wahuwa dalilun ala mahabbatillah. Orang dikatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia bisa untuk melakukan sholat di awal waktu. Dalilun ala mahabbatillah. Kita mau tahu seorang hamba dia benar atau enggak cinta kepada Allah, lihat sholatnya. Kalau sholatnya senantiasa dia lakukan di awal waktu, dia lakukan di masjid berjamaah, ini kita yakini bahwa dia cinta kepada Allah dengan sebenar-benarnya cinta, bukan hanya lisan. Kalau kita ditanya cinta gak sama Allah, oh cinta gitu, tapi dusta ya. Allahu Akbar masih sibuk kita dengan pekerjaan kita, dengan kelalaian kita dan yang lain-lainnya. Wa 'alal musara'ah fi mardatillahi wa mahabbih. Dan orang yang datang duluan untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu adalah cara cepat untuk kita mendapatkan ridwanullah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbih, dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya keridhaan, kecintaan itu harus disamperi, harus ada pengorbanannya. Kalau mau cepat dapat itu, maka jagalah sholat di awal waktu. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW pernah bersabda, awalul waqti ridwanullah. Awal waktu sholat itu ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa wastul waqti, pertengahannya itu ada rahmatullah, ada rahmatnya Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhirul waqti, dan di akhir daripada waktu itu ada afwullah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qabih, kata Imamul Haddad, jelek. Bil mu'min, orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyadkhula alaihi waktu salatih, udah masuk azan waktu salat, Allahu Akbar wa huwa ala syuglin, dia masih sibuk min asghalid dunya, daripada kesibukan dunia. Jelek ini, kata Imam Haddad, jelek. Ini yang ngomong wali kutub di zamannya, pemimpin wali beratus-ratus tahun, Al-Imamul Haddad. Wa yaqumu ila faridatihi allati katabaha Allahu alaihi fayuaddiha ma dzalika illa min idhamil ghaflah. Orang yang kalau udah dengar azan masih sibuk dengan kesibukannya, kata Imam Haddad, ini adalah kelalaian yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya, ini nasihat buat diri saya pribadi dan kita semuanya. Ya semoga pulang dari sini kita benar-benar bisa menjaga sholat di awal waktu. Min idhamil ghaflati ilallah wa qillatil ma'rifati billah. Rata-rata orang yang nunda-nunda sholat itu sedikit ma'rifatullah, karena kurang kenal sama Allah, kurang dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min dha'fil ragbati fil akhirah. Yang ketiga penyebabnya, kenapa orang tuh lalai untuk bersegera pergi ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat di awal waktu, karena tadi keinginan untuk akhiratnya itu sedikit lemah ya. Tapi kalau orang-orang yang punya keinginan kuat untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk urusan akhirat dia selalu di depan, maka dia tidak akan meninggalkan sholat pada awal waktu. Maka oleh sebab itu ya, hafidhu alas salawat, jaga sholat ya fi awalil waktu, pada awal waktu. Oke, pembahasan yang pertama ya mengenai tentang sholat. Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan daripada Sayyidina Malik ibn al-Khuwairis radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, potongan hadis ini, wasallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat saya salat, kata Rasulullah SAW. Ini adalah perintah Rasul agar kita salat sebagaimana ngelihat Rasul SAW salat. Dari hadis ini
kita diperintahkan Rasulullah untuk melihat dan mengikuti dulu Rasul itu sholatnya seperti apa. Bukan mengikut. Jadi dari hadis ini kita disuruh untuk ikutin sholat Rasulullah secara zahir, bukan secara batin. Jadi Rasul nggak bersabda sholatlah kamu sebagaimana saya sholat, tidak. Tapi sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat saya sholat, beda itu. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat saya sholat, sama sholatlah kamu sebagaimana saya sholat, itu berbeda. Kalau sebagaimana kamu lihat saya sholat, itu bentuk zahir. Soalnya kalau kita ngikut sebagaimana Rasul sholat, itu nggak akan bisa. Nggak akan. Hampir mustahil orang sholat bisa kayak sholatnya Rasulullah, itu hampir mustahil. Kalau zahir prakteknya, ya gerakannya mungkin ada orang yang bisa, tapi batiniyah, hatinya, kekhusyuannya, khudu'nya, tawajjuh ilallahnya, itu tidak akan ada yang bisa. Maka perintahnya shallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi dengan sebab kita mengikut zahir daripada praktek Rasulullah sholat, harapan besar kita untuk bisa turun kepada hati kita. Semakin mendekat menyerupai sholat kita sebagaimana Rasulullah sholat, kita berharap hati kita juga bisa mendekati sebagaimana dulu hati Rasulullah ketika menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuknya kita sholat bisa kita pastikan, Pak, belum ada yang khusyuk. Sholat zuhur tadi, kalau ada yang khusyuk mah hebat. Boleh angkat tangan yang siang hari ini tadi sholat zuhur khusyuk. Yang nggak sedikit pun terfikir di otaknya dunia, nggak terbesit di hatinya keinginan dunia. Kalau kita sholat, yang lupa jadi ingat. Tuh, kalau kita lupa misalkan kunci motor, kunci mobil, setan tuh begitu, Pak, nyari gimana, nggak ketemu sebelum sholat. Pas Allahu Akbar, oh iya, ketemu, oh di bawah meja tadi, tuh setan tuh. Itu sholat kita tuh begitu tuh, ya, menyelesaikan masalah, tapi kurang tepat ini mah. Tuh, setan tuh begitu, pinter ya, ngingetin kitanya di tempat-tempat yang kita lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sholat kita harus mengakui kekurangan kita di hadapan Allah. Cara mengakuinya gimana nih? Ngikutin sholat sebagaimana kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Oke. Masuk ke pembahasan yang pertama tentang syarat sah sholat. Mengenai syarat sah sholat ini ada di sini disebutkan ada 7. Ya, syarat sah sholat yang pertama mengetahui masuknya waktu. Nah ini mengetahui masuknya waktu. Takut beda saya. Ada gak cetakan yang satu lagi? Ya, mengetahui masuknya waktu, Pak. Jadi nggak boleh orang sholat nggak tahu ini udah masuk waktu atau belum. Contoh ini mah contoh. Bapak tidur pagi jam 10 atau jam 11. Bahasa kita mah qailulah lah ya. Tapi lewat zuhurnya kalau kita itu. Ya beda ini, beda sedikit tapi nggak banyak. Oke. Bahasa kita mah mau tidur qailulah sebentar sebelum zuhur. Ini boleh Pak diamalin, qailulah sebelum tidur sebentar sebelum zuhur. Soalnya orang yang tidur di dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu ada, Pak. Ya, di dalam kitab karangan Imam Al-Ghazali itu saya lupa namanya, kitabnya itu. Orang yang tidur sebelum zuhur sebentar, setengah jam, maka dia akan kuat beribadah di pertengahan malam. Salah satu caranya itu. Jadi kalau mau bangun malam sebelum zuhur tidur dulu setengah jam, bangun azan langsung pergi ke masjid. Salah satu. Misalkan Bapak pengen tidur qailulah, tapi bablas, bangun tidur kondisinya cuaca mendung, samar-samar antara zuhur sama asar. Atau bisa jadi belum masuk waktu zuhur karena kondisinya mendung. Akhirnya bangun tidur nggak ngelihat jam,
nggak ngelihat handphone, langsung bangun, langsung sholat zuhur, boleh atau enggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harus dipastikan dulu udah masuk waktu zuhur. Dengan cara apa memastikannya? Ngelihat jam misalkan. Kita tahu azan jam 12. Oh, ini udah jam setengah 1, berarti udah masuk. Dengan cara apa? Dengan cara orang ngelihat orang pulang dari masjid. Bapak dari mana? Dari masjid habis sholat zuhur. Berarti kita tahu udah masuk waktu. Banyak caranya untuk mengetahui masuknya waktu. Nah, kalau bangun tidur kondisinya kayak begitu, belum tahu udah masuk sholat zuhur atau belum, nggak boleh untuk melaksanakan sholat zuhur. Atau kondisinya nggak ada handphone, kondisinya nggak ada jam. Kalau pengen lihat masuknya waktu itu pakai matahari, kayak orang dulu ini mah. Ada fikihnya itu diajarin gitu kan. Tergeser tergelincirnya matahari, itu sudah masuk waktu zuhur. Jadi dengan cara kayak begitu. Tapi kebetulan waktu itu mendung, nggak tahu ini udah masuk zuhur apa belum ini. Nah, udahlah, sholat aja udah. Allahu Akbar. Maka tidak sah sholatnya. Walaupun ternyata benar udah masuk waktu zuhur, tetap tidak sah. Tadi misalnya tidur jam 11, bangun langsung sholat tanpa cari tahu udah masuk waktu sholat atau belum. Allahu Akbar, maka nggak sah. Walaupun setelah sholat temennya ngasih tahu, temennya datang kita nanya, teman kita datang kita nanya, udah masuk zuhur atau belum? Oh udah, berarti kan pas itu waktunya kan? Tetap tidak sah. Jadi sebelum sholat kita harus memastikan masuknya waktu sholat. Itu yang pertama, Pak. Oke. Yang kedua, menghadap tepat ke arah Ka'bah. Ini menghadap tepat ke arah Ka'bah. Jadi dulu itu sebelum kita menghadap ke arah Ka'bah itu kiblatnya menghadap kepada Masjidil Aqsa. Selama berapa lama? 16 bulan. Tapi Rasulullah nggak nyaman. Akhirnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah ngelihat wajah Rasulullah tuh naik ke atas, atas, bawah lagi. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala rubah arah kiblat daripada Masjidil Aqsa kepada Ka'bah. Ditanya sama Allah, ya Rasul, Nabi, ente kenapa kok lihat atas, lihat ke bawah? Ente pengen apa? Apa jawab Rasulullah? Saya pengen kiblat itu ke arah Ka'bah, gitu. Bahasanya itu begitu. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Falanuwalliyannaka kiblatan tardoha." Akhirnya Allah rubah itu, ya, kiblat sebagaimana yang Nabi pengen. Jadi kalau kita ditanya selaku orang mukmin, ente kenapa sih kok sholat ngadepnya ke arah Ka'bah? Jawabannya simpel, karena ini adalah kiblat yang Nabi sukai. Nah gitu jawabannya. Jadi nggak ada orang ngada-ngada, ya, kiblat sebaliknya ke arah mana? Ya, misalkan ke arah Monas. Kalau Nabi ketika itu pengen kiblat ke arah Monas, ya ke arah Monas. Cuman belum ada Monas ketika itu, Pak, gitu aja. Cuman Nabi pengennya ke Ka'bah, jadinya Ka'bah. Nah, jadi kalau kita ditanya tadi, kenapa ngadep kiblat? Kiblatnya ke arah Ka'bah karena ini adalah kiblat atau arah yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Akhirnya palingkanlah itu, ya, arah kiblatmu ya ke arah Masjidil Haram. Arahnya kepada Masjidil Haram. Oke. Itu ada beberapa catatan syarat. Jika tidak ada penghalang dengan Ka'bah, maka wajib memastikan menghadap secara yakin. Ini berarti gambarannya kalau kita lagi haji dan umroh, kita tepat di depan Ka'bah, wajib kita yakini arah kita ke arah Ka'bah. Gak boleh pakai prasangka, gak boleh. Ya, gak boleh. Misalkan Ka'bah depan situ kan, kita, oh ini Ka'bah sini nih, gak boleh. Harus secara yakin. Jadi gak boleh, wah situ, gak boleh. Harus ngadep yakin ke arah Ka'bah. Satu. Yang kedua, lagi kurang kerjaan, Pak, kalau ada orang kayak gitu mah. Ya, udah di depan Ka'bah pasti nerawang. Ya, aneh ini mah.
Yang kedua, jika ada penghalang maka cukup sesuai prasangka. Berarti ini orang yang sholatnya di luar daripada Masjidil Haram. Termasuk kita di sini. Nah sekarang kalau kita nih, misalkan nih Pak, Bapak nih bisa tembus. Ini kira-kira tepat gak nih arah Ka'bah? Siapa yang bisa jamin coba? Ayo angkat tangan. Hah? Ini kita prasangka doang ini mah. Kalau kita tembus ini ujungnya, yakin gak ke Ka'bah? Bisa jadi gak tepat. Tapi tadi arahnya arah Ka'bah. Walaupun gak tepat ke titik Ka'bah, tapi yang penting arahnya ke arah Ka'bah, maka itu tidak apa-apa. Makanya kalau ada orang dia sholat kadang miring kanan dikit, kiri dikit, itu boleh. Yang penting arahnya tetap mengarah ke arah Ka'bah. Ini banyak Pak, biasanya di musola-musola ini mah, sama masjid-masjid yang pengurusnya kurang aktif ini mah. Biasanya imamnya mengsong, pernah lihat ya Pak? Atau imamnya lurus, makmumnya sejadahnya begini, tapi imamnya lurus. Pernah lihat begini? Kalau saya sering, itu nggak apa-apa. Yang penting tetap arahnya ke arah Ka'bah, arah kiblat maksudnya, arahnya ke sono. Kiblat itu kalau kita pakai Pak, barat berarti barat laut, barat laut, timur. Intinya kalau masih arah barat laut nggak masalah, kecuali udah mengsong. Ya, imam ke sono, makmum ke sono, itu keliru baru. Itu nggak boleh. Itu ngawur itu mah. Ya, jadi kiblat itu arahnya arah barat laut. Jadi selama arahnya arah ke sana nggak apa-apa sudah. Yang penting tadi arahnya ke arah kiblat atau arah Ka'bah. Selanjutnya, untuk sholat berdiri atau duduk menghadapkan dada. Nih, kita yang sholatnya diri, sholatnya duduk, ngadepnya dengan apa? Dengan dada kita, bukan dengan kepala. Jadi kalau misalkan Bapak sholat modelannya kayak begini, mohon maaf ini mah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, boleh Pak? Sah nggak sholatnya begitu? Sah. Tapi kalau begini Pak, misalkan di kiblat misalkan sono ya, kayak begini, Bismillahirrahmanirrahim, kepala saya ke kiblat, dada saya ke sana, sah apa enggak Pak? Enggak. Yang penting dada. Tapi yang kayak begini mah kurang ajar. Kurang ajar. Sholat tengok-nengok. Apa baik dilihatin? Mentang-mentang sholat di ujung itu kan jendela itu. Ya. Orang lewat. Kurang ajar nih yang begini nih. Kelar sholat ini aja tegur yang kayak begini mah. Ya. Kata Nabi SAW ketika ditanya sama Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, apa? Bagaimana orang yang sholat kalau sholatnya nengok-nengok? Jawaban Rasulullah, itu adalah curian yang curian setan di dalam sholat kita. Jadi ketika kita sholat nengok kanan, nengok kiri, atas, bawah, itu setan mencuri daripada sholat kita. Pahalanya ya kurang. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah tegur, ila aina taltafit, ente nengok kemana? Lagi di hadapan Allah kok nengok-nengok. Ya, itu. Jangan coba-coba, ini mah sekedar ilmu doang aja. Kalau darurat banget, jadi kita bisa gitu nengok gitu. Kalau darurat banget ini mah, kalau enggak ya jangan. Oke. Jadi menghadapkan dada. Nah, ini yang banyak terjadi ketika salam. Salam ini. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Nih. Udah beda nih. Udah kesono arahnya. Maka enggak sah sholatnya. Kapan boleh memiringkan dada? Ketika kalimat mim yang terakhir itu udah keucap. Contoh, assalamu, kan yang wajib itu kan mengucapkannya, bukan nengoknya. Jadi kalau Bapak salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, boleh Pak? Boleh, yang penting salam, ucapannya. Tapi kalau misalkan praktiknya kayak gini, assalamualaikum warahmatullahi, banyak nih imam-imam kayak begini nih, assalamualaikum, yang kedua kita nggak usah bahas karena itu sunnah hukumnya. Nggak salam kedua juga nggak apa-apa. Makanya banyak imam assalamualaikum warahmatullah, udah nggak salam dia yang kiri. Padahal apa susahnya salam, ya kan begitu. Kita malas ibadah, ucapin salam aja malas kita, ya kan begitu. Kita sekarang tuh begitu.
Ucapin assalamualaikum. Males kita. Alasannya kan nggak wajib. Iya saya nggak tahu. Saya tahu nggak emang nggak wajib. Tapi kan itu perkara sunnah yang jangan ditinggalkan. Oke, jadi kalau posisinya diri sama duduk itu yang wajib dihadapkan itu adalah dada. Selama sholat dadanya nggak boleh berpaling daripada kiblat. Selanjutnya, untuk sholat tidur miring menghadapkan wajah dan dada. Nah, misalkan bapak sholat ya pengennya tiduran. Contohnya sholat apa pak? Sholat sunnah. Ba'diyah. Males banget saya mah diri ini. Tapi beda dia mah, bukan duduk, tiduran dia. Habis orang-orang salaman, sallallahu ala Muhammad, Allahu Akbar, dia tiduran, ngadepin muka ke arah kiblat sama dadanya ke arah. Sah nggak pak? Sah, cuman pahalanya 1/4. Tuh, tinggal pilih aja. Mau full apa 1/4? Kalau duduk setengah, kalau tiduran 1/4. Oke. Kalau terserah bapak mau menghadapnya, memposisikan memposisikan badan kanan atau kiri, terserah aja itu. Kalau kanan berarti kepalanya di sini, kakinya di sini. Bener gak? Bener ya? Berarti ngadep ke arah kanan. Kalau pengen memposisikan yang kiri berarti kepalanya di sini, kakinya di sini. Terserah. Tapi yang bagus itu yang kanan. Berarti kalau bapak pengen sholat tiduran ini mah gak apa-apa gitu ya. Kepalanya di sini, kakinya di sini. Tapi jangan di masjid. Repot ini gua di masjid, ya. Orang yang nggak ngerti, wah ini Alehsan ini buat sholat tiduran diajarin siapa ini? Wah kan repot. Di rumah itu mah, ya sekalian di kasur, habis itu tidur, sekalian aja udah mendingan. Oke, jadi ya kalau misalkan sholat tidur miring, dada dan juga apa tadi? Wajah. Oke. Selanjutnya, untuk sholat terlentang. Itu yang wajib menghadapkan wajah dan 2 telapak kaki. Berarti terlentang kepalanya di situ, kakinya di sini. Kepalanya diangkat sedikit pakai bantal. Yang penting ini nih, bagian ini nih itu ke arah kiblat, bukan ke atas, tapi ke arah kiblat, dinaikin dikit. Kakinya, telapak kakinya diarahkan ke arah kiblat. Oh Ustadz, saya nggak mau sholat nyelonjoran misalkan. Kan begitu tuh, nyelonjor tuh ya. Prakteknya begitu tuh prakteknya. Nah tapi dia maunya ditekuk gitu pak. Kan begini kaki, ditekuk sama dia. Akhirnya telapak kakinya di bawah kan. Sah apa enggak sholatnya? Enggak sah. Kenapa? Karena tidak mengarah ke arah kiblat. Jadi harus telapak kaki ke arah kiblat dan juga wajah dinaikkan sedikit pakai bantal atau alat apa itu menghadap ke arah kiblat. Nah, rumah sakit kalau Allah pilih kita jadi orang yang benar-benar tajir ini Bapak ya, punya rumah sakit sendiri, itu susun tuh gimana ranjang-ranjang itu semuanya ngadep ke arah kiblat biar orang yang sakit gampang sholatnya. Nah begitu ya kalau bisa itu mah, kalau memang Allah pilih kita daripada orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga Pak, suci dari hadas kecil dan besar. Hadas kecil itu apa? Ma'au jabal wudu, yang mewajibkan kita wudu. Hadas besar itu apa? Ma'au jabal guslu, yang mewajibkan kita untuk mandi. Yang mewajibkan kita wudu apa Pak? Ya, ini yang kemarin dibahas di dalam pembatal-pembatal wudu. Megang kemaluan pakai telapak tangan, terus kentut, pokoknya keluar apapun dari jalur depan sama jalur belakang. Apalagi Pak? Memegang yang bukan mahramnya tanpa penghalang, itu juga pembatal wudu. Kalau kita ngelakuin itu maka kita wajib untuk wudu. Jadi kita suci daripada itu. Mandi ya udah, Bapak sudah paham lah ya. Ya mimpi basah ataupun berhubungan seorang suami dengan istrinya. Jadi suci daripada itu. Kalau misalkan ini sering terjadi ini lagi sholat ini mah, sholatnya di sop pertama kentut dia, karena malu, wah anak di sop pertama, sholat Jumat lagi kan panjang sampai belakang. Ini kalau saya mundur, malu saya ini. Akhirnya sholat aja dia terus. Allahu Akbar, dosa hukumnya, haram. Hati-hati aja. Malah bisa sampai kepada murtad. Coba kentut jadi waduh ngeri, gara-gara kentut jadi murtad. Ya Allah.
Nggak usah malu Pak, keluar aja. Gitu. Yang lebih parah lagi kentut, nengok ke belakang. Siapa yang kentut? Lagi sholat dia. Jadi kalau misalkan kentut, batalin sholatnya, jangan dilanjutin. Jangan, haram hukumnya, nggak boleh. Langsung batalin, keluar. Kita yang makmum di belakang, paham-paham, kasih jalan buat dia. Jangan dialang-alangin. Dia mau lewat. Kalau jamaah, Pak ingat ini, ingat. Kalau sedang berjamaah, sutroh kita itu imam. Jadi orang mau lewat depan kita mondar mandir juga terserah. Gak usah dilarang. Bingung dia. Kalau ente nggak mundur, takut dialang-alangin. Tuh kan? Malah kan kalau di dalam hadis mah ngeri. Kata Nabi itu, di dalam hadis itu kalau ada orang yang sengaja kayak gitu, kita boleh pukul dia. Lu kan kagak lucu. Kalau orang dia sebab kentut, keluar pengen jalan dipukulin, berapa banyak yang dilewatin, ya kan? Bonyok dia keluar Pak ya. Nah ini makanya pentingnya ngaji nih jamaah ya. Jadi jangan digini-giniin, biarin aja dia lewat gitu. Karena tadi ketika kita berjamaah, sutroh gitu tuh imam. Oke, selanjutnya jadi suci daripada hadas kecil dan juga besar. Yang keempat, suci dari najis. Suci dari najis ini apa Pak? Pada baju. Satu. Yang kedua, pada bagian luar badan. Yang ketiga, pada tempat yang bersentuhan dengan kita. Oke. Yang pertama Pak, tentang pada baju. Baju ini apa Pak? Pakaian itu apa Pak? Pakaian itu ialah yang terbawa, terpakai dan juga terikat. Itu namanya pakaian. Terbawa, terus apa lagi? Terpakai, terikat. Ini namanya pakaian. Contoh Bapak, tisu ini dalamnya ada tai cicak, saya masukin gini, maka ini kita sebutnya pakaian. Karena ketika ini dibawa sama kita, terikat, terbawa, sama apa tadi? Terpakai. Yang kita pakai ini jelas. Jadi kalau misalkan kita sholat, ya Allahu Akbar, ada tai cicak di dalam tisu ini, kita masukin begini, maka hukum sholatnya tidak sah. Gak sah ya. Jadi kalau misalkan ada najis-najis kayak gitu, dibersihin dulu. Jadi cerita masyhur Pak, di ulama di Tarim itu ada ulama, saya lupa namanya, kalau tidak salah Habib Salim, Syekhu Masyekhina, gurunya guru saya, namanya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Itu sholat, beliau itu punya imamah khusus. Kan biasa Bapak lihat tuh ada imamah-imamah yang tinggal copot pakai, nggak usah digini-giniin lagi gitu. Itu kan banyak sekarang. Itu beliau itu imamah nggak dilepas selama 40 hari. Ketika ingin dilepas, imamahnya diganti, ternyata ada bangkai. Bangkai apa? Bangkai nyamuk. Maka beliau ulang itu sholat yang selama 40 hari. Ulama tuh nggak mikir, oh nggak tahu saya, nggak bisa. Selesai sholat, balik ke depan sono, keluar di depan ada yang mantekin, kasih tahu, Pak, tadi pas Bapak sholat di kakinya ada tai cicak, batal sholat. Atau laron Pak, biasa kalau hujan banyak laron nih Pak ya. Itu kalau laron, sayap-sayap yang patah gitu, sayap-sayap yang patahnya, kalau kita sholat nempel di baju kita, nggak sah sholatnya. Kecuali laronnya banyak, kita sapu balik lagi, kita bersihin ada lagi, itu baru nggak apa-apa. Tapi kalau cuma laronnya bisa terbilang nggak terlalu banyak, maka tidak sah sholat kita. Kalau misalkan kita sholat di pakaian kita ada tadi apa namanya, patahan-patahan daripada sayap-sayap laron. Insyaallah bisa dipahami ya Pak ya. Jadi pada baju tadi ya, yang terpakai, yang terbawa, yang terikat, itu namanya baju. Contoh misalkan kita sholat bawa, mohon maaf ini anjingnya kita ikat Pak, jauh anjingnya itu Pak, misalkan di sini, anjingnya mah di depan sono, kita tahu kita mau sholat, anjingnya ditaruh di depan, tapi diikat pakai tali nyambung ke kaki kita, nyambung gini. Ini gimana Pak hukum sholatnya? Sah atau enggak? Enggak sah, karena tadi terikat. Kalau mau jangan diikat, tapi diinjek. Kalau diinjek nggak apa-apa, karena kenapa? Tidak terikat. Misalkan tali nih ya, injek ini, sholat dah udah.
nggak apa-apa, tidak apa. Bisa dipahami ya? Karena kalau kita injek itu bukan terpakai. Karena tadi terpakai apa? Terbawa, pakaian itu apa? Terbawa, terpakai sama terikat. Yang paling banyak juga sholat misalkan, ya telat Jumatan, akhirnya dapat bagian depan, panas, nggak bawa sejadah. Akhirnya, wah panas ini. Kalau saya buka sendal, repot urusan ini. Akhirnya sholat di atas sendal. Kebetulan di bawah sendalnya ada najis. Entahlah najis apalah ya. Ya mungkin tai kucing atau semacamnya lah intinya mah. Maka ketika sholat dia pakai itu sholat sendalnya, itu juga hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena terpakai tadi, terikat sendalnya. Kalau mau jangan dipakai, diinjek tuh sendal. Beda Pak ya, diinjek tuh, nih sendal, kaki kita di atas jangan dimasukin. Itu namanya terinjak. Kita injak. Kalau misalkan kita masukin itu namanya pakai. Jadi bedain Pak ya. Jadi harus suci tuh, sampai kayak begitu tuh ulama tuh Pak. Ya, harus suci pada baju. Oke. Selanjutnya. Pada bagian luar badan. Pada bagian luar badan, termasuk dalam hidung, mulut dan mata. Jadi kalau misalkan ini Pak, kita punya penyakit sehingga kadang-kadang kita punya tenggorokan ini di sini berdarah dalamnya. Maka nggak apa-apa. Tidak apa, yang penting tadi jangan sampai keluar daripada badan kita. Jadi selama itu tidak nampak di luar badan kita, itu maka dihukuminya tidak apa-apa. Nah najis yang dimaafkan itu dua Pak di dalam sholat. Selain ini nggak ada, jangan ngadi-ngadi. Yang pertama itu adalah darah dan juga nanah. Selain ini nggak dimaafkan. Selain darah sama nanah yang sedikit, ini yang mu'tamad pendapat imam kita, Imam Syafi'i. Walaupun ada pendapat yang kedua mengatakan kalau darahnya banyak juga nggak apa-apa, tapi kita ikut yang ini aja, yang mu'tamad ya, yang paling kuat. Jadi kalau misalkan Bapak sholat ya ada darah, kita garuk gini, jerawat darah dikit, nggak apa-apa, lanjutin aja sholatnya. Sama aja mau ini darah dia ataupun darah orang lain, intinya sedikit. Nggak boleh banyak, nggak boleh. Ya, jadi kalau misalkan kita ada koreng di sini, kita garuk, darahnya jalan, turun bawah. Sah apa enggak Pak? Tidak sah karena sudah tidak sedikit. Ulama bilang sedikit banyaknya itu ya dilihat dari pandangan orang normal. Gak usah disurvei setiap yang datang ditanya ini banyak apa dikit nih Pak? Oh banyak. Dikit, jangan gitu udah. Pokoknya orang normal mandangnya segini banyak apa dikit? Oh dikit, ya berarti tetap sah. Itu aja yang dimaafkan ketika kita dalam sholat. Nah ulama bilang sedikit itu seukuran koin. Kalau udah lebih dari koin, ini dihukuminya banyak. Maka kalau kita sholat darah kita segitu banyaknya, itu tidak sah sholatnya. Nah kalau misalkan intinya itu darah nggak belecetan, bahasa kita Pak ya, ngalir gitu ya. Misalkan nih tangan kita, ada seorang tangannya borokan, dari sini sampai sini. Biasa kan orang kalau borokan gitu Pak, misalkan keserut apa gitu dia, sehingga di sini merah-merah gitu, darah-darah itu kan darah kan, itu darah. Tapi nggak kemana-mana darahnya, itu sah. Itu sah. Karena kenapa tadi nggak kemana-mana darahnya, tetap berada di tempatnya. Selanjutnya Pak, pada bagian luar badan ya. Yang C, pada tempat yang bersentuhan selama sholat dengan badan atau pakaian orang sholat. Jadi yang nyentuh, yang nggak nyentuh itu tidak dianggap sebagai tempat. Contoh misalkan, Bapak sholat di sini, mohon maaf ini di ujung ada tai cicit, sah apa enggak? Sah nggak? Sah, karena tadi tidak bersentuhan dengan badan kita dan juga pakaian kita. Yang disebut dengan makan tempat itu adalah yang bersentuhan dengan badan dan juga pakaian. Sujud. Di tengah-tengah sujud ini ada tai ayam misalkan. Ya, ini bisa aja kita lagi sholat ayam lewat Pak. Terus kita bingung, wah ada tai ayam ini. Ya kan kalau yang ngerti mah nyantai aja, sholat aja sudah. Ya, karena ini bukan tempat saya, yang penting ketika sujud bajunya, badannya tidak nyentuh kotoran tersebut. Sholat kaki ini di tengah-tengahnya ada najis, sah apa enggak?
sah. Yang penting selama sholat tidak menyentuh najis tersebut. Bisa dipahami insyaallah Pak ya. Oke, itu pada tempat yang bersentuhan selama sholat dengan badan atau pakaian. Yang kelima, menutup aurat dengan sesuatu yang dianggap pakaian dan dapat menghalangi warna kulit dari pandangan mata. Nih, yang dianggap pakaian. Jadi aurat laki-laki itu Pak baina surrah war rukbah, pusar sampai lutut. Kalau perempuan jami'ul badan siwal wajhi wal kafaini, selain muka dan telapak tangan. Kasih tahu ini Pak ya. Ya, perempuan-perempuan saudara kita, istri kita, anak-anak kita harus tahu ini masalah ini. Oke. Jadi harus menutupi itu baina surrah wa rukbah. Nah, perempuan ini zaman sekarang kalau kita mau ngikut pendapat yang paling ringan ini di pendapat Imam Hanafi, ya, kalau beliau mengatakan kaki itu bukan aurat. Kaki itu bukan aurat. Ini yang paling minimal. Selain itu aurat. Nih, pergelangan. Bawahnya nih aurat nih. Kasih tahu. Bawahnya nih aurat. Ya. Muka ini. Ini kesini nih, ini. Ini juga aurat ini, hati-hati. Ya. Hati. Untuk ihtiyatnya tutup, walaupun ada yang mengatakan ulama kalau ini mah nggak apa-apa. Ada yang mengatakan nggak apa-apa. Tapi untuk hati-hatinya mah tutup kalau bisa. Ya, tadi. Jadi semua badan. Ya kalau misalkan pakai kerudung, kelihatan rambutnya kayak begini, aurat itu. Ini kan banyak ini. Orang buat ikut-ikutan tren gitu ya. Artis-artis hadir tahlilan. Begini aja udah dia. Ya, pakai sorban, tudungin begitu. Ya Allah. Bahaya ini. Ya. Jadi ketika kita sholat, laki-laki baina surrah wa rukbah, perempuan kalau ketika sholat itu seluruh badannya selain muka dan juga tangan. Adapun di luar sholat untuk aurat perempuan menurut mazhab Imam Hanafi yang paling ringan itu adalah selain muka, telapak tangan dan juga kaki. Tutup Pak. Nah kalau misalkan ketika dalam sholat kita kebuka auratnya, anginnya kencang misalkan, cepet-cepet tutup. Jangan malah senengan, adem misalkan. Jangan buka. Kalau langsung kita tutup, maka sholat kita nggak batal. Tapi kalau kita lama-lama, biarin aja udah dulu, maka hukumnya batal. Dan yang dianggap pakaian. Jadi kalau bapak-bapak sholat di tempat yang gelap, nggak kelihatan auratnya, sah apa enggak? Sah apa enggak Pak? Nggak sah. Kalau kita telanjang bulat, gelap ini udah nggak ada yang lihat, sholat nggak sah itu, karena itu bukan Pak. Bapak sholat, mau sholat, contoh sholat di dalam air. Kali misalkan kali kan butek itu. Bapak nyemplung sampai tuh nutupin ke dada misalkan. Allahu Akbar, sholat apa Pak? Sholat jenazah misalkan. Sholat jenazah di dalam air. Ini mah misal aja kan sholat jenazah, maka kagak ada sujudnya. Allahu Akbar. Tetap sah. Kenapa? Maka tidak sah. Kenapa? Karena air bukan dianggap pakaian. Bisa dipahami Pak ya? Contoh yang pakaian itu apa? Pohon pisang tuh. Copotin tuh daun-daunnya, tutupin. Sah nggak? Sah, karena bisa dijadikan pakaian. Sebagaimana dulu Nabi Allah Adam alaihissalam ketika diturunkan ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala, itu dalam keadaan, mohon maaf, tidak berpakaian. Akhirnya Nabi Adam pergi ke hutan untuk mencari dedaunan untuk menutupi auratnya. Terus yang dua lagi, balik lagi, mengetahui sholat yang wajib, ya. Tadi ada yang lewat, menghalangi warna kulit dan pandangan mata. Jadi intinya apa yang kita pakai itu nggak terlihat warna kulit kita. Contoh misalkan bapak-bapak sholat pakai sarung yang tipis ini mah sholatnya samping jendela, cahaya nyorot. Bapak nggak pakai daleman, akhirnya dalamnya kelihatan tuh, ya, dolgon ya, yang ngegantung gitu. Maka sah nggak sholat kita? Tetap sah. Kenapa? Karena itu bukan warna kulit kita, cuman bayangan. Makanya pakai daleman. Ya kan begitu. Biasa santri ini mah Pak. Kalau bapak-bapak mah kagak. Jadi menghalangi warna kulit dari pandangan mata. Yang keenam, mengetahui sholatnya itu sholat wajib atau sunnah. Jadi ketika kita sholat, oh ini sholat saya sholat wajib, bukan sholat sunnah. Yang keenam. Yang ketujuh, tidak meyakini salah satu rukun sebagai sunnah. Jadi nanti ada rukun-rukun sholat, ada sunnah-sunnah sholat. Kita nggak boleh meyakini. Misalkan, Pak, apa hukumnya membaca Fatihah? Sunnah, nggak sah sholatnya. Pak, apa hukumnya membaca sholawat Nabi di terakhir daripada tasyahud akhir? Hukumnya sunnah, nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena meyakini yang wajib itu menjadi
sunnah. Tapi kalau sebaliknya meyakini yang sunnah menjadi wajib, nggak apa-apa, bagus malah. Pak, apa hukumnya membaca surah setelah kita baca Fatihah? Oh wajib itu, nggak apa-apa, sah sholatnya. Malah kalau tahu begitu mah dia nggak bakal ninggalin, karena dia yakini wah. Kan kalau orang-orang alim mah kan orang alim mah beda Pak, karena tahu baca surah itu hukumnya sunnah, akhirnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau sholat sendiri, kalau sholat jemaah nggak mungkin. Allahu Akbar, nggak baca surah, nggak baca surah, nggak baca. Ya. Oke, itu penting tuh ya. Fikih dibarengi dengan tasawuf, biar nggak main-main sama ilmu, nggak main-main sama hukum. Wallahu alam bisawab. Udah lewat ini, apa belum?